Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi ya fattahu ya alim ya razzaqu ya karim iftah alaina bil qur'anil azim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kitabus sholati. Sekarang kita akan membahas tentang kitab sholat. Sholat. Sholat secara bahasa itu adalah ad-du'a'u bil khairi. Mendoakan kebaikan. Mendoakan dengan kebaikan. Itu kata sholat menurut bahasa. Diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa sholli alaihim. Diambil dari firman Allah taala, wa sholli alaihim. Maksudnya adalah wad'u lahum, dan doakanlah mereka. Cuma di Al-Qur'an pakai lafaznya wa sholli alaihim. Berarti dapat diambil kesimpulan bahwa sholat itu secara bahasa artinya doa, ad-du'a'u. Nah, kemudian adapun sholat menurut syariat adalah di sini dikatakan aqwalun wa af'alun maksusatun muftatahatun bitakbiri ma'aniyati wa muhtatamatun bitaslimi. Suatu pekerjaan dan ucapan yang tertentu yang dikhususkan, yang gerakan-gerakannya, perkataan-perkataan itu sudah ditentukan oleh syariat, yang diawali oleh takbiratul ihram, tentu dengan niatnya, juga diakhiri dengan salam. Itu definisi sholat secara syariat. Nah, sholat juga itu menjadi salah satu dari pilar agama Islam, salah satu dari rukun Islam yang ada 5. Bahkan dikatakan as-sholatu, bahkan dikatakan as-sholatu imaduddin. Hadis ya, hadis as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Siapapun yang mendirikan sholat berarti dia mendirikan agamanya. Kalau dia meninggalkan sholat berarti dia meruntuhkan agamanya sendiri. Ya. Adapun hikmah dibalik kenapa disyariatkannya sholat. Nah, di sini kita bahas. Pertama, itu ketika kita sholat itu adalah bentuk nyata penghambaan kita kepada Gusti Allah. Itu ditentukan ada dalam sholat. Karena kadang-kadang dalam ibadah yang lain, karena di dalam sholat itu ada hal-hal yang tidak ada di dalam ibadah yang lain, seperti dilakukannya sujud. Sujud itu di mana posisi bagian atas dari tubuh kita yang paling mulia, wajah, itu ditempelkan kepada tanah, ditempelkan kepada bumi. Itu adalah suatu simbolis bahwa kita itu sangat lemah, tidak ada apa-apanya di hadapan Gusti Allah. Adapun hikmah yang lain adalah kita itu ketika sholat itu kita sedang bermunajat kepada Gusti Allah, sedang berinteraksi, ya, bermunajat kepada Gusti Allah, baik dengan bacaan-bacaannya atau yang lainnya. Juga hikmah yang lain adalah zikir, karena kita tahu bahwa sholat itu adalah zikir, Pak, mengingat Gusti Allah. Makanya di Al-Quran dikatakan wa anakh Bismillahirrahmanirrahim wa anakhtartu kafastami' lima yuha innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Sembahlah salatlah kepadaku sebagai pengingat untuk, jadi ya, salat itu sebagai pengingat kita kepada Gusti Allah, dan pengingat kita bahwa kita itu hanya hamba, tidak bisa apa-apa. Kita itu hanya hamba di alam semesta yang luas ini. Seluruh kekuatan yang maha agung itu hanya dari Gusti Allah. Adapun hikmah yang lainnya adalah menggunakan seluruh tubuh kita, anggota tubuh kita untuk benar-benar berkhidmah kepada
Allah, kita patuh. Kita sujud, disuruh sujud dia sujud, kita disuruh ruku ya ruku. Makanya eh, ketika sujud itu adalah waktu di mana seorang hamba sedang dekat-dekatnya dengan Gusti Allah. Dan juga hikmah yang lain adalah sholat itu bisa membuat kita berhenti melakukan kejahatan-kejahatan, melakukan maksiat. Makanya di Al-Qur'an Allah berfirman, wa aqimis sholat, dan dirikanlah sholat. Karena apa? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Karena sholat itu bisa mencegah dari ke kejelekan dan juga kemungkaran. Bahkan di sini diriwayatkan, dikisahkan ada seseorang orang Ansor, seorang laki-laki dari kaum Ansor, dia itu sholat bersama Nabi. Tapi dia juga selalu maksiat. Sholat lanjut, maksiat lanjut. Kemudian dimaturkan, disoalkan kepada Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, ini gimana? Dia rajin sholat tapi maksiatnya juga tidak tinggal. Kata Kanjeng Nabi apa? Kalau dia sholatnya benar, nanti juga dia akan berhenti melakukan kejahatan. Karena apa? Ya karena itu. Sholat itu bisa mencegah keburukan-keburukan. Akhirnya benar. Tidak lama setelah itu, dia berhenti melakukan kejahatan-kejahatan. Karena ya itu. Barokah atau efek dari sholat yang dia lakukan. Bahkan dikisahkan lagi, ada seorang laki-laki yang menggoda seorang perempuan. Kemudian perempuan yang digoda tadi itu berkata kepada suaminya, wahai suamiku, aku digoda oleh seorang laki-laki. Kemudian kata suaminya berbicara, wahai istriku, bilangkan kepada orang yang merayu kamu, yang menggoda kamu, kamu boleh mendapatkan aku dengan syarat kamu sholat dulu bersamaku selama 40 hari. Akhirnya dia sholat 40 hari. Setelah 40 hari, si laki-laki tadi tidak ingin lagi menggoda si perempuan. Karena apa? Karena sudah hilang. Rasa ingin menggodanya sudah hilang. Jadi eh, ada ulama yang berpendapat bahwa firman Allah, innal hasanat yudhibnas sayiat, kebaikan-kebaikan itu bisa menghilangkan keburukan-keburukan. Itu maksudnya adalah sholat. Ketika kita melakukan sholat, maka kita akan tercegah dari melakukan hal-hal yang tidak baik. Atau dengan pahala sholat, dosa-dosa kecil kita bisa diampuni. Berarti sholat itu sangat sangat penting sekali. Bahkan di sini eh, ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, ketika ada seorang hamba sholat, maka dosanya akan diletakkan di atas kepalanya. Artinya apa? Coba, ketika kita meletakkan suatu barang di atas kepala kita, ketika kita ruku atau sujud, pasti barang itu akan jatuh dari atas kepala kita. Nah, sama. Di sini di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dikatakan, seseorang hamba yang sholat, itu dosanya akan ditaruh di atas kepalanya. Kalau dia ruku, pasti dosanya akan jatuh. Kalau dia sujud, maka dosanya akan jatuh dari atas kepalanya. Sama juga, ketika kita melakukan sholat, maka dosa-dosa kecil kita itu dapat diampuni oleh Gusti Allah. Karena eh, sebesar apapun dosa kita pada Gusti Allah, tetaplah ampunan Allah itu lebih luas. Lebih luas. Kalau dosa kita sebesar gunung, percayalah, ampun Allah itu lebih luas dari 7 langit yang berlapis-lapis. Karena Allah itu ghafurur rahimah. Innallaha ghafurur rahimah.
Allah itu innallaha ghafurur apa, wa kana Allahu ghafurur rahima. Allah itu bukan yang pengampun, tapi yang maha pengampun. Karena memakai sigot mubalaghah, ghafur. Kalau ghafir kan yang memaafkan, tapi kalau ghafur yang maha memaafkan, yang maha mengampuni. Wallahu a'lam bishawab.